Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ali Musbilandian Garut, NIM 1803030081, kelas Sosiologi B semester 5, dosen wali Ibu Leni Esbire Manoe Esos MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi di Desa Baspai. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya konflik. Faktor penyebab terjadinya konflik merupakan akar mula terjadinya konflik pada masyarakat, baik itu berupa perbedaan antara individu, perebutan sumber daya alam, dan pelanggaran hak. Adapun temuan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di tanah adat di Baspai menurut yang penelitian yang ditemukan, yakni yang pertama, bahwa pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Pubabu Baspai. Tujuan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani tetua-tetua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982 dengan tujuan pelaksanaan proyek pencontohan intensifikasi peternak Baspai di Kabupaten Darat Tinggal 2 Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oekam, Desa Mio, Desa Polo, dan Linmunutu. Pelaksanaan proyek tersebut memakai luas wilayah sekitar 6.000 hektar. Yang kedua, bahwa di tahun 1982 sampai 1987 kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama dengan pemerintahan Australia dengan program pencontohan pembibitan ternak. Namun dalam kurun waktu 5 tahun, program tersebut tidak bekerja sehingga program tersebut dipinjam kepada Dinas Kehutanan melalui program Gerhan atau Gerakan Nasional Rehabilitas Hukum yang melibatkan 4 desa, yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oekan, Desa Enoneten di Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas mencapai 6.000 hektar. Yang kemudian kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Padahal masyarakat adat tidak pernah diminta persetujuan dengan penggunaan kawasan tersebut sebagai program Gerhan. Baik, yang berikut ditemukan di areal kawasan hutan Pubabu Baspai terdapat banyak tumbuhan pohon kayu produktif berupa jenis pohon kanunun, pohon manufunu, pohon jati, pohon niko, pohon kayu merah, pohon kayu kabesak kurang lebih 4 meter dan rumpun bambu-bambu yang tingginya kurang lebih 20-25 meter dan sudah dalam keadaan terbakar. Di tahun 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan nomor register tanah kehutanan nomor 29 yang termuat dalam berita tata batas negara yang merupakan kawasan hutan negara yang ditandatangani oleh Gubernur NTT seluas 2.900 hektar. Yang berikut, bahwa dari tahun 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan telah melakukan pembatasan dan pembakaran hutan adat Pubabu. Akibatnya 150 hektar hutan adat Pubabu menjadi gundul. Berikutnya, areal kawasan hutan adat Baspai di Desa Linnanutu dan Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan adalah hutan negara dan merupakan kawasan yang diolah oleh Dinas Kehutanan dengan program Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan tahun 2007 yang diluncurkan ke tahun 2008 dan Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan. Tahun 2008 belum ada, namun program Gerhan yang dilaksanakan pada tahun 2008 ini merupakan luncuran atau lanjutan dari Gerhan tahun 2007.
Tempat lokasi kawasan hutan Koa, Basipae, Desa Linmunutu, dan Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang termuat dalam Berita Tata Batas Negara tahun 1995, yang merupakan kawasan hutan negara yang ditandatangani oleh Gubernur NTT seluas 2009 hektar. Baik, yang berikutnya sengketa lahan Basipae Timur Tengah Selatan berakhir. Konflik masalah lahan Basipae akhirnya berakhir Jumat tanggal 21 bulan 8 2020. Pada sore hari melalui pertemuan bersama antara Pemprov NTT dan USIF atau Raja Besi dan USIF PAE. Dua USIF di wilayah Basipae bertempatan di kantor Camat Amanuban Selatan. USIF Besi Franz Nabusa dan USIF PAE yang diwakili Gustav Nabusa, anak kandung dari USIF PAE PR Nabusa dan Nope Nabusa, bersepakat area seluas 3,780 hektar di Basipae tetap menjadi milik Pemprov NTT. Kedua pihak bersepakat mengakhiri seluruh persoalan berkait Basipae. Kedua USIF meminta kepada Pemprov NTT agar dalam pelaksanaan program di wilayah Basipae harus melibatkan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Properti NTT, Sony Libing, yang dikonfirmasi poskupang.com, membenarkan adanya pertemuan Pemprov NTT bersama USIF Besi dan USIF PAE selaku dua USIF di wilayah Basipae di kantor Camat Amanuban Selatan. Dalam pertemuan tersebut, USIF Besi dan USIF PAE telah bersepakat untuk mendukung Pemprov NTT dalam pelaksanaan program pembangunan budidaya pakan ternak dan kelor di wilayah Basipae. Keduanya juga bersepakat tanah Basipae telah menjadi milik Pemprov NTT. Ya benar, tadi saya mewakili Pemprov NTT bersama USIF Besi dan USIF PAE telah membuat surat pernyataan guna mengakhiri masalah di Basipae, di mana para USIF telah bersepakat untuk mendukung Pemprov NTT dalam pelaksanaan program pembangunan pakan ternak dan kelor di wilayah Basipae, ungkap Sony. Tindak lanjut dari pertemuan tadi, lanjut Sony, esok pada hari Sabtu tanggal 22 bulan 8 2020 pagi, para USIF bersama Pemprov NTT akan turun ke Pubabu Basipae guna untuk mensosialisasikan hasil pertemuan bersama untuk diketahui warga Pababu. Dirinya membenarkan kedua pihak untuk mengakhiri konflik Basipae. Kesepakatan tersebut termuat dalam berita acara pernyataan keluarga besar Nabusa, Besi dan PAE dengan Pemprov NTT tentang status tanah Basipae. Baik, selanjutnya penyelesaian konflik tanah. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 2007 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah konflik tanah adat di Basipae. Menurut Delzi Sofiana Dewi, peranan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani konflik lahan yang merupakan tanah masyarakat dalam bentuk yang pertama proses fasilitasi. Pemerintah daerah memfasilitasi permasalahan konflik tanah wilayah yang menyediakan tempat melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak yang berkonflik. Yang kedua, proses mediasi. Pemerintah daerah menjadi pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, namun membantu pihak yang bersangkutan
mencapai penyelesaian atau solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian konflik adalah bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berkonflik, seperti mediasi, negosiasi, dan konsilisasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak yang sedang berkonflik. Dengan kata lain, memuaskan kedua belah pihak, atau tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan perdamaian konflik. Proses penyelesaian konflik dengan adanya tuntunan dari masyarakat desa Besipai dilakukan melalui beberapa cara. Tujuannya adalah memberikan informasi terhadap status lahan secara legal dan formal dan historis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.